Suatu siang pada tanggal 11 Maret 2011, tepatnya pukul 2:46, Jepang dilanda gempa berkekuatan 9 skala Richter. Akibat gempa itu, PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir milik Jepang yang berada di wilayah Fukushima mengalami kerusakan cukup parah. Di ruang operator, kepala pengawas bernama Izaki berusaha tetap tenang sambil terus memberi instruksi pada para teknisinya. Beruntung, seluruh mesin nuklir kondisinya masih aman terkendali. Namun tak lama kemudian tiba-tiba muncul tsunami setinggi 10 meter. Satu jam berlalu akibat diterjang tsunami dan terendam air. Mesin nuklir jadi error. Dengan panik, Izaki pun bergegas melapor masalah ini ke manajer PLTN yang bernama Yoshida. Mendengar kabar itu, Yoshida buru-buru menelpon dan meminta pemerintah pusat di kota Tokyo untuk segera menjalankan protokol darurat nuklir. Di ruang operator, waktu semua sedang sibuk, mendadak ada 2 orang teknisi yang datang melapor. Dengan kondisi basah kuyup, mereka memberitahu bahwa mesin pembangkit listrik masih tak mau menyala gara-gara terendam air. Izaki pun makin stres. Jika listrik mati, maka mesin pendingin juga ikut mati. Dan bila mesin pendingin mati, maka suhu mesin nuklir akan terus memanas. Setelah berdiskusi dengan para teknisi, Izaki akhirnya dapat ide. Ia berencana mendinginkan mesin nuklir secara manual menggunakan mobil pemadam kebakaran. Tapi masalahnya harus ada orang yang mau berkorban masuk ke dalam ruang mesin nuklir untuk membuka saluran pipa airnya. Meski sangat berbahaya karena bisa terkena efek radiasi, tapi tak ada cara lain. Jika mesin nuklir dibiarkan terus memanas, maka mereka hanya tinggal menunggu waktu saja sampai mesinnya meledak dan sebagian besar wilayah Jepang akan terpapar radiasi nuklir. Dengan penjelasan barusan, seluruh teknisi terdiam. 1 jam kemudian, di jam 5 sore, 2 orang teknisi memakai baju pelindung radiasi mulai menjalankan misi. Beruntung kedua teknisi itu berhasil kembali dengan selamat. Namun ketika diperiksa, Izaki kaget. Ia tak menyangka ternyata tingkat radiasi yang menempel di baju pelindung mereka berdua sangat tinggi. Bila mesin nuklir tak segera didinginkan, maka bisa benar-benar meledak. Malamnya di jam 8:50,
Demi keselamatan, tim SAR mulai mengevakuasi warga sekitar. Sayangnya karena listrik padam, evakuasi jadi berjalan lambat. Sementara di kantor, terlihat Yoshida masih berdiskusi dengan utusan pemerintah untuk mencari solusi. Di sisi lain, di ruang operator, Izaki dan para teknisi dapat masalah baru. Tak hanya suhu panas, tapi tekanan nuklir juga sudah melebihi batas normal. Dengan pasrah, Izaki pun melaporkan masalah ini ke kantor. Di telepon, Yoshida juga ikut pasrah. Ia bilang satu-satunya cara untuk mengurangi tekanan nuklir hanyalah dengan melepas nuklir itu ke udara. Mungkin akan sama-sama tercemar radiasi, tapi daripada meledak lebih baik dilepaskan perlahan-lahan. Mendengar ucapan Yoshida, Izaki terdiam lemas. 4 jam berlalu atau 10 jam semenjak gempa. Setelah menguatkan hati, Izaki mulai mengumpulkan para teknisi, lalu meminta 6 sukarelawan berusia di atas 40 tahun yang siap mati demi menyelamatkan warga. Awalnya semua teknisi takut, namun saat Izaki ingin mengajukan dirinya sebagai relawan, tiba-tiba salah satu teknisi tua melarang. Karena Izaki masih muda, masa depannya masih panjang, biar dia saja. Melihat pengorbanan itu, teknisi-teknisi tua lain juga ikut mengajukan dirinya. Izaki pun terharu dan berterima kasih. Sementara di kantor, terlihat utusan pemerintah sedang mengadakan konferensi pers, mengumumkan perkembangan terbaru masalah yang terjadi. Di hadapan wartawan, pemerintah minta maaf dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini secepatnya, agar warga bisa kembali ke rumah dengan aman. Pada pukul 7 pagi, waktu Perdana Menteri baru sampai. Dia langsung mengadakan rapat dan meminta Yoshida menjelaskan semuanya dengan sedetail mungkin. Awalnya Perdana Menteri kecewa dengan kinerja PLTN. Sebelum meledak, dia memerintahkan Yoshida untuk melepaskan nuklir ke udara agar tekanannya turun. Tapi saat dijelaskan kalau pelepasan nuklirnya harus dikerjakan secara manual dan harus mengorbankan nyawa teknisi karena terpapar radiasi, Perdana Menteri pun shock. 2 jam kemudian setelah berhasil mengevakuasi seluruh warga di sekitar PLTN, lewat telepon, Yoshida menyuruh Izaki memulai misi pelepasan nuklir ke udara. Dengar itu, Izaki langsung memerintahkan teknisi relawan untuk bersiap memasuki ruangan nuklir. Di sisi lain di luar gedung, pemadam kebakaran yang baru sampai juga bersiap membantu mendinginkan suhu mesin nuklir. DC ベルトに設定してあります。これだけなら十分だ。占領は1番、これです。弁番号。はい、25番。開きます。Para teknisi relawan berhasil membuka saluran nuklir unit 1. Mendengar kabar itu semua orang bersorak gembira. Tapi misi belum berakhir. Sekarang giliran tim teknisi relawan berikutnya membuka saluran nuklir unit 2.
セミシールドもしかして絶対に治療が高くて Mereka gagal akibat tingginya radiasi. Tim relawan tak sanggup menyelesaikan misi. Melihat kondisi mereka, Izaki menyuruh pergi ke ruang isolasi untuk menetralkan radiasi. Siang harinya, Izaki mengatur ulang rencana, lalu mengutus teknisi relawan lain untuk melanjutkan misi di saluran nuklir unit 2. Setelah siap, tim relawan pun pergi. Saat sedang menunggu kabar, mendadak terlihat ada asap keluar dari saluran nuklir unit 2. Karena tim relawannya dalam bahaya, Izaki buru-buru membatalkan misinya. Beruntungnya mereka berhasil kembali dengan selamat. Ketika sedang berdiskusi, salah satu teknisi bilang kalau dia ingin menyerah. Semua usaha mereka sia-sia. Ujung-ujungnya nuklir sudah pasti akan meledak. Daripada harus di sini dan terpapar radiasi, lebih baik berlindung di kantor pusat. Mendengar itu, semua teknisi marah karena menyerah terlalu cepat. Di tengah keributan, Izaki berusaha menenangkan. Ia berkata, hanya kitalah satu-satunya harapan. Jika kita menyerah, maka siapa lagi yang bisa menyelamatkan warga dari bahaya nuklir? Sebagai orang Jepang, lebih baik mati gagal daripada mati nyerah. Ucapan Izaki itu seakan menampar mereka semua. Tak lama kemudian, pada pukul 3 sore atau 24 jam semenjak gempa, hal yang paling ditakutkan pun terjadi. Tiba-tiba mesin nuklir unit 1 meledak. Berita tentang ledakan itu pun disiarkan di seluruh TV. Warga dan Perdana Menteri yang menyaksikan berita tersebut panik dan ketakutan. Beruntung tak ada korban jiwa. Namun akibat tercemar paparan radiasi tinggi, ruang operator kini sudah tak aman lagi. Izaki lalu menyuruh semua teknisi muda mengungsi ke kantor, sementara teknisi tua tetap berjaga di sini bersamanya. Dengan berat hati, teknisi muda terpaksa menurut karena merasa ini adalah momen terakhir mereka. Para teknisi tua pun berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Besoknya jam 4 sore atau 2 hari semenjak gempa, di kantor setelah berdiskusi dengan utusan pemerintah, Yoshida menghubungi Izaki dan memerintahkannya pergi meninggalkan ruang operator sekarang juga, karena paparan radiasi sudah semakin tinggi. Mendengar perintah itu, Izaki menurut lalu meminta para teknisi tua bergantian berjaga 5 orang. Keesokan paginya saat tekanan nuklir dirasa sudah cukup stabil, utusan pemerintah menyuruh teknisi-teknisi kembali mengawasi ruang operator. Awalnya Yoshida ragu. Radiasi di luar masih sangat berbahaya bagi para teknisi. Tapi bagaimanapun juga tetap harus ada yang mengawasi ruang operator. Namun 4 jam kemudian ketakutan Yoshida menjadi kenyataan. Mendadak mesin nuklir unit 3 meledak. Karena khawatir, Izaki pun bergegas ke ruang operator. Meski Yoshida sudah berusaha melarang, tapi Izaki tetap memaksa pergi. Malamnya di ruang operator, ketika salah satu teknisi mencoba memeriksa, dia kaget. Ternyata tekanan nuklir unit 2 sudah melebihi batas normal. Mendengar laporan barusan, semua teknisi panik. Di sisi lain, saat tahu kalau nuklir unit 3 meledak, Perdana Menteri shock. Bila nuklir unit 2 sampai ikut meledak juga, maka seluruh wilayah Jepang bagian timur akan terpapar radiasi. Pagi harinya di kantor PLTN,
Waktu Yoshida sedang berpikir keras mencari solusi, dia mendengar ada suara ledakan kecil. Di tengah kepanikan, Izaki memberitahu kalau mesin unit 2 mengalami kebocoran. Demi mencegah adanya korban, Yoshida meminta staf-staf di kantor segera pergi ke PLTN, kecuali teknisi dan staf ahli yang berusia di atas 40 tahun. Setelah para staf muda pergi, kini di kantor hanya tinggal tersisa staf tua saja. Seketika suasana terasa hening. Mereka berdiam merenungi bagaimana nasib dan masa depan Jepang. Di momen itu, karena tak tahu apakah bisa pulang dengan selamat, semua staf lalu mengirimi pesan terakhir untuk keluarga mereka. しっかり勉強して大丈夫だ心配すんな今までありがとう子供たちを頼むはるか悪かったおじいちゃん。Waktu demi waktu berlalu. Tim teknisi bersama pemadam kebakaran masih berjuang menurunkan suhu dan tekanan nuklir unit 2. Perdana Menteri juga membantu mengirimkan berbagai kebutuhan menggunakan helikopter. Melihat perjuangan mereka di TV, seluruh masyarakat terutama warga pengungsian berdoa memohon keajaiban. Hingga akhirnya di tengah perjuangan, secara ajaib tiba-tiba tekanan nuklir unit 2 menurun drastis. Meski tak ada yang tahu apa penyebab turunnya tekanan nuklir, tapi mereka bersyukur kondisi nuklir sudah aman dan terhindar dari ledakan. Dengan perasaan lega, Izaki berkata ke seluruh teknisi kalau sekarang kita sudah bisa pulang. Mendengar itu, semua sangat senang. 3 tahun kemudian, di musim semi, terlihat Jepang kini telah pulih dari bencana gempa, bencana tsunami, serta bencana nuklir. Bangunan-bangunan yang dulu hancur berantakan sekarang sudah terbangun kembali. Hari itu di tengah perjalanan menuju ke kantor, Izaki menghentikan mobilnya sambil memandangi indahnya sakura. Izaki bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Ia sadar selama ini manusia selalu meremehkan alam. Manusia selalu mengotori, bahkan merusak alam, karena menganggap alam hanyalah benda mati yang tak bisa bicara dan tak bisa melawan. Namun semenjak bencana 3 tahun lalu, Izaki jadi mengerti kalau alam itu sama persis seperti manusia, sama-sama hidup dan sama-sama ingin disayangi.